cerpenku itu dibikin kayak anime tapi yang sederhana gitu loh. Tapi nggak bisa, aku nggak ada waktu buat gambar, dan aku udah lupa cara pakai Adobe Photoshop. Dulu tuh aku sempat kan suka latihan pakai Paint dan pakai Adobe Photoshop. Jadi aku dulu sering bikin anime-anime tuh jadi kayak lumayan enak dilihat gitulah. Tapi sekarang aku udah lupa caranya dan gak ada waktu untuk belajar lagi, dan lama gitu loh. Kayak kalau di rumah tuh enak sih karena kita dicatah untuk main komputer. Jadi aku punya jatah untuk main komputer. Sedangkan di kos, kalau kakakku nggak kerja, lagi libur, atau ketika kakakku udah pulang, ya komputer bakal dipakai dia, di bawah kekuasaan dia, karena komputer emang punya kakakku. Dan komputer ini aku agak nggak paham settingannya sih, karena beda dengan yang di rumah. Jadi agak sulit. Jadi aku menganggap itu terlalu sulit untuk dilakukan saat ini. Jadi mungkin suatu saat nanti aku bisa bikin cerpen yang lebih bagus, lebih menarik, dan itu bisa dibikin animasi. Mungkin ya, aku pengen banget sih. Dari dulu cita-citaku yang paling aku pengen bikin itu punya anime sendiri. Entah aku bikin sendiri, isi suara sendiri, kayak Dalang Pelo, atau kayak Cute Girl. Cute Girl itu apa ya nama ininya? Nama channelnya. Animasi Nopal ya. Yang seperti itulah, atau Vergi CNX apa sih, aku lupa, udah lama gak nonton. Pokoknya semacam itulah, aku tuh pengen banget, tapi belum kesampaian. Suatu saat nanti pasti kesampaian, karena aku bakal ngejar itu terus. Setiap aku punya cerita yang bagus, aku pasti mikir ke sana. Setiap kali aku punya gambar yang bagus, pasti aku juga mikir ke sana. Jadi itu pasti suatu saat bakal terjadi, seyakin itu. Padahal nggak tahu juga ya. Waktu itu kan aku juga pengen banget bisa punya blog pribadi kan, tapi ketika udah punya blog pribadi justru tidak berjalan. Justru aku tinggalin di saat lagi tinggi-tingginya orang yang membaca. Bahkan YouTube juga sama, TikTok juga sama, Instagram juga sama. Kayak apapun yang aku udah capai, kayak dulu ketika aku udah punya channel YouTube, lama-lama aku males, lama-lama kok capek banget, terus lama-lama merasa kok ini kayak bukan aku gitu loh. Tapi lama-lama kalau udah terlalu lama nggak pegang YouTube, kangen, pengen bikin lagi, bermakna ataupun tidak bermakna, kangen upload, kangen lihat komentar, meskipun jarang ada yang nonton, tapi seneng. Apalagi ketika lihat angka subscriber naik, itu kayak wow, ternyata channelku masih hidup gitu loh. Padahal subscriberku ya segitu-gitu doang sih, nggak tinggi-tinggi. Ya iyalah, gimana mau tinggi, orang konten acak-adul nggak jelas, terus review juga nggak jelas, jarang upload pun juga nggak jelas. Kayak itu tuh suatu diary yang aku share ke publik ya, ke publik, suatu diary yang aku share ke publik, dan setiap nonton aku pengen nge-share lagi. Pokoknya aku tuh punya keinginan bisa mengungkapkan apapun yang pengen aku ungkapkan di media sosial, tapi sejauh ini selalu ditentang orang tua sih, karena aku belum bisa membedakan mana yang layak untuk dipertontonkan, untuk dikonsumsi orang lain, dan mana yang belum layak. Karena terkadang yang layak buat aku, buat orang tua itu tidak layak. Kita beda standar lah, dan itu benar-benar kayak membingungkan. Tapi di lubuk hati yang paling dalam, kayak aku ngerasa aku tuh harus share. Suatu saat nanti harus share. Dan gimana pun caranya aku selalu share. Ketika ada yang salah,
bakal aku private atau bakal aku hapus. Tapi setelah itu kalau udah lama tuh kayak menyesal, kayak kenapa harus aku hapus atau kenapa harus aku private. Kayak selalu ada makna di balik setiap karyaku. Jadi ketika kok kayaknya ini nggak layak deh, padahal udah ditonton banyak orang, terus aku private. Setelah aku private lama, aku tonton ulang, perasaan ini layak. Jadi labil gitulah. Dan itu yang membuat aku bingung. Tapi ketika lihat channel lain, itu mereka bisa bebas gitu loh, kayak sampai digugat atau sampai banyak kesalahan, mereka tetap berkarya lagi. Aku nggak ngerti ya mereka cari AdSense atau apapun, tapi kegigihan mereka tuh kayak aku pingin punya gitu loh. Apalagi ketika channel YouTube seperti hal-hal spiritual atau hal-hal tentang motivasi hidup. Hal-hal seperti itu kan agak sensitif. Pengertian tentang makhluk selain manusia dan pengertian tentang hubungan manusia dengan manusia lain itu kan sensitif. Dan pola pikir orang kan beda-beda. Tapi tuh banyak channel yang bisa mempertahankan pola pikir mereka yang aneh dan masuk akal di aku, tapi tidak masuk akal di orang lain. Mereka tuh bisa pede gitu loh. Kenapa aku nggak bisa? Dan aku nggak suka seperti itu. Kayak aku juga pingin. Kayak aku merasa aku juga punya hak untuk sharing. Karena kan selama ini pola pikirku kan dianggap aneh. Bahkan oleh orang tua sendiri. Dianggap aneh. Tapi ketika aku menemukan channel-channel yang masih kecil banget, yang masih jarang banget orang nonton, dan pemikiran mereka tuh mirip sama aku, kayak aku sangat amat terbantu. Kayak aku merasa ternyata tidak hanya aku yang merasa seperti itu. Dan aku juga pengen karya-karyaku itu secara tidak langsung mengarahkan orang juga, membuka mata orang juga bahwa pemikiran aneh semacam itu bukan hanya dia sendiri. Selalu ada orang di luar sana yang punya pemikiran dan perasaan yang sama, yang rumit, yang gak bisa diterima akal sehat orang lain, tapi kita tuh mengalami dan merasakan. Itu benar-benar sesuatu yang sulit dilewati, dan ketika kita udah tahu kita gak sendirian, itu benar-benar rasanya lega dan sangat membantu lah. Merasa tidak sendirian itu ternyata sangat amat penting. Ya, ini cerpen pendek banget, tapi nggak tahu kenapa celotehanku jadi panjang banget. Dan aku barusan kayak kesadar kayak kok udah pembahasan nyampe kemana gitu. Ya udahlah, sekian. Ini bukan pembacaan cerpen, justru ini sekian curhatanku hari ini. Aku bakal bacain cerita yang lain lagi. Benar-benar gak sabar ntar kita mengulik tentang karya semasa kuliah, semasa semester 4 seperti apa. Kayaknya bakal seru sih, soalnya ada sebagian masalah yang sudah terselesaikan, sudah tercerahkan, dan itu pasti bakal aku bahas panjang lebar. Bakal aku bahas panjang lebar. Pokoknya pasti menyenangkan. Dan aku tuh kayak pengen membuat kayak salinan dari buku diary yang super pribadi, tapi dalam bentuk yang bisa diterima oleh orang-orang lain. Kayak sesuatu yang sangat pribadi tuh dibikin jadi tidak terlalu pribadi. Entah sih, aku nggak kebayang, tapi kok ada perasaan ingin seperti itu. Karena di buku diaryku itu banyak banget perjalanan-perjalanan secara detail. Ya, sekian dulu. Ini udah 31 menit lebih. Ntar memoriku penuh, susah diedit. Sekian dulu, jana minasan. Sampai bye-bye.